Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah. Bu Elisa juga gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu Luki. Baik. Hari ini Ibu Luki akan melaksanakan coaching ya? Iya, Bu. Ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching, boleh kan? Boleh, Bu. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Baik. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Boleh dong, Bu. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching yang diantara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, nah ini kira-kira Bu Luki, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialami coachee. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya ya. Ya Bu, terima kasih. Dan setelah proses coaching selesai ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Bu Luki. Siang ini kita akan melakukan coaching ya Pak Teddy. Baik Bu. Tidak lama kok, paling sekitar 15 menit. Baik, semoga nanti akan berjalan lancar. Ya baik. Kira-kira hari ini kita akan membahas masalah apa ya Pak Teddy? Jadi begini Bu, tadi waktu saya mengajar di kelas 11 IPS gitu, kelasnya sangat kotor. Kemudian berantakan sehingga dalam proses pembelajaran menjadi terganggu dan saya sendiri jujur saja kurang nyaman karena ketika saat mengajar itu anak-anak malah fokus terhadap bau yang tidak sedap, kemudian sampah yang berserakan seperti itu. Saya pun juga merasa mengajar tidak nyaman karena kelasnya yang sebegitu kotornya. Itu ya Pak ya. Nah, kira-kira setelah nanti kita membicarakan masalah ini, apa yang Pak Teddy inginkan dari pembicaraan ini? Ya, menurut saya ketika pembicaraan ini nanti selesai, saya dapat menemukan solusi,
permasalahan di kelas IPS tadi yang menyebabkan proses pembelajaran itu jadi kurang kondusif loh. Karena ya setidaknya setelah ini ada solusi atau ide seperti itu. Baiklah, saya mengerti. Ini bisa menjadi tantangan yang baik untuk suatu hal yang menantang. Mari kita bicarakan lebih rinci, Pak Teddy. Baik. Menurut Pak Teddy, penyebab utama dari masalah ini apa ya? Kalau menurut saya itu tampaknya siswa-siswa itu kurang peduli terhadap kebersihan dan kelas seringkali terlihat berantakan seperti itu. Saya pikir sebagian siswa tidak menyadari betapa pentingnya kebersihan seperti itu. Jadinya kelasnya jadi kurang apik gitu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan ketersediaan alat atau sarana prasarana kebersihan yang tersedia di dalam kelas tersebut? Kalau menurut saya untuk sarpas kebersihan kalau dari pihak sekolah itu sudah menyediakan sebenarnya sudah bagus. Tapi ketika saya masuk kelas tuh banyak sarpas yang menurut saya kurang terawat. Jadi sudah ada sapu, kemudian sudah ada pemoceng, sudah ada untuk membersihkan jendela. Tapi ya sekedar ada berantakan dan malah berserakan bu. Sapunya ada yang patah, kemudian yang kemocengnya juga udah nggak banyak bulu-bulunya seperti itu. Baik, dari peralatan kebersihan kelas yang kurang terawat ini, adakah yang perlu dibenahi atau ditambah peralatan kebersihan kelas yang ada di kelas tersebut? Kalau menurut saya nanti saya akan mengusulkan untuk kelengkapan sarpras untuk kebersihan tadi. Jadi mungkin yang memang tidak layak itu bisa diganti dengan yang lebih baik seperti itu agar anak-anak juga lebih bersemangat ketika ada sapunya udah bahasa Jawanya sebrodol gitu. Itu diganti dengan yang lebih bagus, lebih terawat, setidaknya lengkap gitu. Anak-anak mungkin termotivasi juga untuk menjaga seperti itu. Luar biasa Pak, semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Kalau sepandangan Pak Teddy, adakah kelas yang Pak Teddy anggap bersih dan berbanding terbalik dengan kelas yang tadi Bapak bicarakan? Ada Bu. Jadi di kelas MIPA mayoritas tuh kelasnya rapi-rapi. Ya. Kemudian kelasnya juga bersih, tertata dan anak-anaknya cenderung aware gitu, perhatian terhadap kebersihan lingkungan dibanding ya tidak membandingkan ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kelas MIPA itu anaknya lebih peduli dibanding yang IPS. Bahasa Jawane IPS sih yang mentalit. Menurut Pak Teddy, langkah awal apa yang bisa diterapkan untuk permasalahan kelas ini Pak? Ya mungkin saya nanti perlu bertemu kepala sekolah dulu. Nah, yang pertama menemukan cara ini agar membuat kesannya anak-anak ini lebih bertanggung jawab seperti itu terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran akan lingkungan yang bersih. Gitu Pak. Oke. Baik, terus menyadari pentingnya kebersihan ini memang langkah awal yang baik Pak. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan setelah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anak tentang pentingnya kebersihan itu Pak? Yang pertama mungkin bisa ini Bu. Saya berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian merancang program yang akan kita lakukan nanti. Nah, serta mengevaluasi hasil dari program tersebut. Baik, dalam proses perencanaan sampai evaluasi ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja yang dilaksanakan Pak Teddy? Untuk yang pertama saya akan membuat program sekolah dulu, sekolah sehat. Nah, ini dimulai dari diri kita, kemudian kelas kita yang berisikan mungkin membuat pembentukan agen kebersihan dari murid dan guru. Kemudian ini memiliki tugas mengawasi dan mensupervisi kebersihan kelas. Kemudian membuat poster-poster tentang kebersihan kelas dan lingkungan tentu saja bersama anak-anak dan menjadi role model bagi anak-anak serta mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang tepat guna seperti itu.
Sangat bagus tuh Pak. Iya Bu. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian tentu saja karena udah ada program, tentu kita harus mengevaluasi juga ya. Nah untuk evaluasi ini mungkin kita serahkan ke agen kebersihan tadi. Tadi akan melakukan pengecekan, kemudian terkait keberhasilan dan kendala dalam program. Kemudian mungkin garis besarnya itu ya yang akan saya lakukan. Oh ya, baik Pak. Bagus itu Pak program yang Bapak rancang ini. Semoga siswa juga dapat terpacu dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kelas ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Mungkin ini saya akan berusaha juga ya. Setiap anak akan berpartisipasi dan menyadari akan kebersihan kelas ini. Lalu kira-kira mulai kapan nih Pak rencana program ini dapat dilaksanakan? Kalau rencana saya mungkin minggu depan, insya Allah, itu saya akan mulai dengan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, Baik. kemudian menyiapkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti kita baru eksekusi seperti itu. Baik. Kira-kira siapa saja Pak yang akan dilibatkan dalam melaksanakan rencana ini? Tentu saja seluruh warga sekolah, mulai dari penjaga, kepala sekolah, teman sejawat, siswa, kemudian stakeholder yang berkaitan juga. Gitu. Baik. Bagus sekali Pak. Lalu menurut Pak Teddy, berapa lama kira-kira untuk mengeksekusi rencana ini? Mungkin sekitar 1 minggu sampai 4 minggu ke depan, Bu. Oke. Baik, kalau begitu setelah 4 minggu kita nanti bicarakan lagi perkembangannya ya Pak ya? Baik, Bu. Nanti kita sharing-sharing lagi, Bu, mengenai ini. Ya, terima kasih Bu Luki. Oke, sama-sama Pak Teddy. Semoga masalah kebersihan tadi bisa segera terselesaikan. Ya, amin. Terima Ya. kasih. Bagaimana Ibu Luki? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Elisa, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi, tadi saat Ibu melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak? Boleh. Baik, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta yang menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi nyata serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dan potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu Luki di sini sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu Luki sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawabnya pada diri coach tersebut. Akan rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik ya. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu Luki sudah sangat cerdas dan fokus dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi princess atau kehadiran penuh. Mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada coaching sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching itu hasilnya akan lebih baik lagi gitu Bu. Bagus. Ibu ini sangat luar biasa sekali ya. Ibu Luki ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi ya. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Amin.
Terima kasih sudah berkenan mengobrol-ngobrol dan sharing dengan saya ya Bu. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Saya cukup sekian, saya pulang dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Luki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Elisa sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Elisa. Iya Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dulu nih Bu. Iya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya. Pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, untuk potensi ini saya ingin mengembangkan yaitu yang pertama itu plaster mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Kok tak ulangi ya? Bener kok itu kok. Kan tadi plaster. Oh, iya. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ini Bu, saya ingin coachingnya yang saya temui ini akan menemukan solusinya dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, demikian dulu Bu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Elisa sendiri? Alhamdulillah juga sehat. Begini Bu, dengar-dengar Bu Ina ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak bisa mengobrol waktu yang banyak nih Bu. Ya mungkin 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi Ibu Ina ini apa yang mau disampaikan nih? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya yang saya ampuh, saya perhatikan tuh dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah atau konvensial. Nah, padahal metode ceramah itu untuk anak itu kan sangat membosankan. Nah, sekarang itu ada teknologi yang sangat canggih. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang berinovasi, kreatif dan seperti itu. Oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Ina ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif gitu ya? Iya, betul Bu. Medianya ataupun model pembelajarannya juga masih begitu-begitu saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Ina dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Bu Ina mengharapkan ini adanya perubahan ya? Iya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang seperti puisi, sedang marak digunakan atau hanya sekedar membuat slide
presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih dari baik, Bu. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Dari yang Ibu Ina sampaikan, tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media. Itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira nih kalau Bu Ina di sekolah sekarang ini, di sekolah Ibu berada di level mana? Dari yang sepertinya masih ada di level 5, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi bagi seperti mereka itu agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5 ya. Kondisi sekarang ini ya, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah dulu? Mungkin ditingkatkan di level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit. Mengingat guru-guru kebanyakan guru senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu kemungkinan dilakukan. Perubahan dari level ke-5 ke level 7 ya Bu ya? Ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Ina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi nanti bergantian seperti itu, Ibu. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu Ina akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Ina terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman begitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan tim kurikulum yang membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih sama ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Jadi berarti Bu Ina ini udah ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan ya atau pelatihan workshop. Nah dari ketiga ini kira-kira Bu Ina untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus dipertimbangkan, mencari narasumber juga yang berkompeten juga. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu Bu Ina? Coba nanti mungkin minta bantuan teman guru dan memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Pak Eko. Oh ya. Berarti Bu Ina melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukan, kita akan coba berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus Bu Ina. Kira-kira dari percakapan ini hari ini apa sih yang Anda dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan tenaga guru
di sekolah masing-masing yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Ya, alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabarnya nanti dari Bu Ina setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Ina. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai sini ya Bu. Semoga rencana dari Bu Ina untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Ina, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung ya hubungi saya. Ya Bu, siap Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Ya, Oke, segitu saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Adit. Sore Bu Ina. Ya. Pada hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Iya. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching. Boleh kan? Boleh. Ya. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, host dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh USI serta jawaban yang disampaikan oleh USI apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bapak? Boleh Bu. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya Bu. Nah, kira-kira ini Bapak ini indikator ketercapaiannya dari coaching ini apa ya? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaiannya itu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak ya. Baik. Ya, terima kasih ya Bapak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Elisa. Waalaikumsalam Pak Apa Adit. kabar? Baik. Gimana juga Pak Adit kabarnya? Baik juga Bu Elisa. Ya. Siang ini kita akan melakukan coaching ya Bu Elisa ya. Ye. Tidak lama kok, paling kira-kira 15 menit saja. Baik Pak. Kira-kira kita akan membahas apa ini? Begini Pak, tadi waktu saya mengajar di kelas, kelasnya kan kotor Pak, berantakan sehingga dalam proses pembelajaran menjadi terganggu. Dan saya sendiri jujur kurang nyaman mengajar di kelas tersebut. Murid-murid jadi tidak fokus Pak saat menerima pembelajaran dari saya. Murid lebih fokus dengan bau yang tidak sedap
dan sampah yang berserakan. Suasananya juga gerah Pak serta berdebu. Saya sampai tidak habis pikir Pak, kelasnya kok begini berantakan seperti ini. Baik Bu Elisa, nah, kira-kira setelah kita membicarakan masalah ini, apa yang Bu Elisa inginkan dari pembicaraan kali ini? Gini Pak, saya ingin ada solusi dari permasalahan kelas saya. Kan kotor Pak, menyebabkan proses pembelajaran kurang kondusif. Setidaknya setelah saya mengobrol dengan Pak Adit, nantinya ada ide solusi yang bisa saya lakukan. Saya mengerti Bu, bahwa ini bisa menjadi tantangan yang menantang. Mari kita bicara lebih rinci. Menurut Bu Elisa, apa penyebab utama dari masalah ini? Menurut saya, murid-murid tampaknya kurang peduli terhadap kebersihan dan kelas seringkali terlihat berantakan, Pak. Saya pikir sebagian murid tidak menyadari betapa pentingnya kebersihan, Pak. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan ketersediaan alat atau sarana-prasarana kebersihan yang tersedia dalam kelas? Saya rasa untuk sarana prasarana kebersihan dari pihak sekolah sudah menyediakan dengan baik, Pak. Di dalam kelas juga sudah ada sapu, kemoceng, pembersih kaca, dan lainnya. Tapi memang kondisinya kurang terawat, Pak. Dari peralatan kebersihan kelas yang kurang terawat tadi, adakah yang perlu dibenahi atau ditambah peralatan kebersihan kelas yang ada di kelas tersebut? Mungkin saya akan mengusulkan pengadaan alat-alat kebersihan untuk kelas ini, Pak. Sehingga anak juga lebih termotivasi dalam kebersihan kelas. Luar biasa sekali Bu. Semoga bisa terrealisasi Bu. Kalau seandainya Bu Elisa ini, adakah kelas Ibu yang masih bersih dan bertolak belakang dari kelas Ibu? Ada Pak, kelas kelas sebelah, kelas A3, mayoritas kelasnya rapi Pak, bersih, tertata, dan anak-anaknya cenderung lebih aware atau perhatian terhadap kebersihan lingkungan dan kelas. Menurut Bu Elisa, langkah awal apa yang bisa diterapkan untuk permasalahan kelas ini ya Bu? Mungkin saya belum menemukan cara untuk membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan kelas dan mungkin meningkatkan kesadaran mereka terhadap lingkungan kelas, Pak. Baik Bu, menyadari pentingnya kebersihan memang langkah awal yang baik ya Bu. Kemudian langkah apa yang perlu kita lakukan setelahnya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anak tentang pentingnya kebersihan Bu? Yang pasti kita harus konsultasi dengan kepala sekolah nggih Pak nggih. Terlebih dahulu kemudian merancang programnya yang akan kita lakukan nanti serta mengevaluasi hasil dari program tersebut. Dalam proses perencanaan sampai evaluasi ini, mungkin bisa dijelaskan Bu apa yang akan dilaksanakan Bu Elisa? Baik Pak, saya akan membuat program sekolah sehat dimulai dari diri dan kelas saya yang terisi, pembentukan agen kebersihan dari murid dan guru yang tugasnya mengawasi dan mensupervisi kebersihan kelas, membuat poster-poster tentang kebersihan kelas dan lingkungan bersama anak-anak, menjadi role model bagi anak-anak, daur ulang barang bekas menjadi barang tepat guna, membuat kompetisi kelas bersih dan hijau. Seperti itu Pak Adit. Untuk evaluasinya akan melalui agen kebersihan tadi, akan dilakukan pengecekan langsung terkait kebersihan dan kendala dalam program ini. Makanya untuk rencana besar saya gunakan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan kebersihan, Pak. Sangat bagus Bu, program yang Ibu rancang ini. Semoga siswa dapat terpacu dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kelas. Terima kasih Pak Adit, saya akan berusaha agar setiap anak berpartisipasi dan menyadari akan kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya. Lalu kira-kira kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Insya Allah minggu depan ya Pak, saya akan memulai rencana ini. Saya segera berkoordinasi dengan atasan dan menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam program ini Pak. Lalu siapa saja yang Anda libatkan nantinya dalam
melaksanakan rencana tersebut. Seluruh warga sekolah, Pak, mulai dari penjaga, kepala sekolah, teman sejawat, siswa, serta stakeholder, Pak. Baik, Bu Elisa. Menurut Bu Elisa berapa lama untuk mengeksekusi rencana tersebut? Mungkin 1 atau 4 minggu ke depan, Pak. Oke lah kalau begitu Bu Elisa, setelah 4 minggu kita bicara lagi perkembangannya ya Bu. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak Adit, atas sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama Bu Elisa, semoga masalah Bu Elisa segera terselesaikan. Amin. Ya sudah, Pak. Saya lanjutkan pekerjaan saya dulu ya, Bang. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Bapak tadi closingnya, apakah berjalan dengan lancar atau tidak, bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, berjalan dengan lancar ya Bapak. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan kosi menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu kosi menemukan rasa tanggung jawab pada diri kosi agar rencana nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, dalam kegiatan kosi yang itu artinya Bapak sudah mencapai kompetensi